Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rupa-rupa trik dimanapun berada, kita melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu trik cepat tuntaskan pemutakhiran data mandiri di MySpark BKN tahun 2021. Dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten yang lebih baik. Terima kasih. Sahabat rupa-rupa trik dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pertemuan kemarin. Kali ini pada bagian ke-6, yaitu istilah-istilah di menu pemutakhiran data mandiri PDM di MySpark BKN tahun 2021. Jadi hal-hal berikut ini yang sering dipertanyakan dan bahkan didiskusikan di antara kita saat mengisi MySpark BKN ini. Apa saja itu? Kita lihat. 1. MySpark BKN itu sendiri. Apa MySpark BKN itu sendiri? Nanti di belakang kita jelaskan. Nomor 2, di situ ada istilah pendidikan pertama. Apa yang dimaksud pendidikan pertama? Nanti kita lihat sama-sama. Yang ketiga, PMK. Yang keempat, CLTN. Yang kelima, UNOR. Yang keenam, Pertek. Yang ketujuh, non-tabroh. Jadi sementara ini yang sempat saya rangkum hal-hal yang sering kita saling diskusi, apa yang dimaksud dari ketujuh ini. Baik, sekarang kita lihat satu persatu dari hal tersebut. 1. Apakah MySpark BKN itu? MySpark BKN merupakan aplikasi milik Badan Kepegawaian Negara yang bertujuan untuk memudahkan PNS dalam mendapatkan pelayanan kepegawaiannya. MySpark merupakan aplikasi berbasis Android yang mudah dalam penggunaannya. Jadi ini aplikasi milik BKN yang bertujuan untuk memudahkan PNS dalam mendapatkan pelayanan kepegawaiannya dan sudah berbasis Android. Jadi logo ini logo dalam HP Android. Sudah bisa dengan mudah kita mendownloadnya di Play Store. Baik, kita lanjutkan pada pengertian yang kedua. Apakah arti centang pendidikan pertama di MySpark BKN itu? Arti centang pendidikan pertama di menu pemutakhiran data MySpark BKN adalah tingkat pendidikan yang digunakan untuk melamar CPNS. Di sini banyak yang salah. Yang dimaksud, banyak yang mengira bahwa pendidikan saat ini yang dicentang saat mengisi ini. Jadi saya ulang, arti centang pendidikan pertama di MySpark BKN adalah tingkat pendidikan yang digunakan untuk melamar CPNS. Jadi saat kita melamar CPNS, kita menggunakan ijazah SLTA atau S1 atau S2 dan sebagainya. Di sini juga banyak yang kebingungan karena ya kurang, terus terang kita sendiri kadang kurang baca masalah hal-hal baru di kepegawaian ini. Baik, kita lanjutkan pada yang nomor 3. Yang nomor 3, apakah yang dimaksud dengan PMK?
PMK adalah proses penghitungan kembali masa kerja yang dimiliki oleh PNS sebelum diangkat menjadi CPNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi yang dimaksud PMK di sini bukan pemadam kebakaran ya. PMK di sini adalah proses penghitungan kembali masa kerja yang dimiliki oleh PNS sebelum diangkat menjadi CPNS. Jadi penghargaan terhadap masa kerja sebelum diangkat menjadi CPNS ini bisa diperhitungkan kembali sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Baik, kita lanjutkan pada nomor 4. Apakah CLTN itu? CLTN adalah SK cuti di luar tanggungan negara, diatur dalam PP nomor 11 tahun 2017. Jadi saya ulangi, apakah CLTN itu? CLTN adalah SK cuti di luar tanggungan negara, diatur dalam PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil negara. Terus selanjutnya apa yang dimaksud dengan UNOR? Ini yang kelima. UNOR adalah unit organisasi, merupakan tempat satuan kerja di mana kita bekerja dan atau memperoleh jabatan. Jadi redaksionalnya, mohon maaf yang dan atau ini saya sendiri. Jadi maksudnya unit organisasi adalah merupakan tempat satuan kerja di mana kita bekerja. Tapi yang saat itu kita memperoleh jabatan. Misalkan saat kita masih mengabdi belum CPNS, di situ kita bekerja, kemudian mendapatkan jabatan CPNS, terekrut CPNS, lah disitulah UNOR kita. Begitu juga dalam perjalanannya, kita pindah ke unit kerja yang lain, ke sekolah yang lain. Di situ kita mendapat jabatan lagi, ada golongan yang berbeda. Lah disitulah UNOR, tempat kita bekerja yang mendapatkan jabatan. Jadi bukan tempat bekerja saat ini, karena kadang di tempat yang baru kita masih baru, jabatannya melekat pada satuan kerja yang lama. Jadi menurut saya yang lebih pas adalah UNOR adalah unit organisasi yang merupakan tempat satuan kerja di mana kita bekerja dan memperoleh jabatan. Dipaham ya maksudnya? Jadi tempat di mana kita bekerja dan saat itu kita memperoleh jabatan. Kita lanjut nomor 6. Apa yang dimaksud dengan pertek? Pertek adalah singkatan dari kata pertimbangan teknis. Jadi dalam setiap penerbitan SK, baik itu SK PMK, CPNS maupun kenaikan pangkat, pejabat pembina kepegawaian daerah berpedoman pada surat pertimbangan teknis atau pertek BKN tersebut. Jadi sebelum dalam SK itu, sebelum memutuskan itu biasanya di atasnya mempertimbangkan atau memperhatikan, biasanya ada kata-kata begitu. Nah, nanti
Bisa kita lihat di pertemuan berikutnya contoh-contoh ini. Berikutnya yang ketujuh, yaitu apa yang dimaksud dengan nomor tapra. Nah, nomor tapra adalah nomor kepesertaan tapra yang dikelola oleh BP Tapra atau Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat. Untuk mengetahui nomor tapra, kita silahkan registrasi dan aktivasi di https://sitara.tapra.go.id/registrasi. Jadi nomor tapra adalah nomor kepesertaan tapra, tabungan perumahan rakyat, yang dikelola oleh BP Tapra, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Nah, di sini kadang kemarin menjadi diskusi di antara teman, kita hendak mengambil perumahan, apa mungkin kita memiliki nomor tapra? Itu yang banyak terjadi diskusi di antara kita saat mengisi ini. Ternyata PNS atau ASN itu otomatis sudah terdaftar di Tapra, di BP Tapra, cuman belum aktivasi kebanyakan di antara kita. Maka secara otomatis yang ASN sudah menjadi anggota atau sudah terdaftar. Karena apa? Sejak kita CPNS, dalam struk gaji itu sudah ada potongan perumahan. Nah, maka itu sudah terdaftar, cuman belum aktivasi. Jadi yang betul di sini mestinya kita harus aktivasi. Nah, aktivasinya apa? Ya kita mengulang mendaftarkan diri lagi. Di situ nanti muncul nomor tapra kita. Nah, tapra itu nanti kalau tidak diambil biasanya diberikan saat pensiun. Nah, wacana yang beredar sekarang akan dikembalikan tapra itu, tapi sistemnya bagaimana ya kita tunggu saja nanti kebijakan pemerintah selanjutnya. Tapi intinya tiap ASN itu sudah terdaftar dalam tapra, cuman belum aktivasi. Kalau sudah aktivasi, kita tahu sampai saat ini saldo kita berapa di tapra ini. Nanti di pembahasan lebih lanjut khusus kita mencoba aktivasi nomor tapra di Sitara ini. Jadi saya kira sekian dulu, sahabat Bapak Patrik dimanapun berada. Istilah-istilah yang sering muncul, yang sering kita diskusikan saat mengisi Maspak Bekan ini. Kiranya cukup sekian dulu, kita bertemu di bagian berikutnya, yaitu cara mendaftar atau aktivasi di Sitara Go ID agar kita mengetahui nomor tapra kita. Akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.